Ya, puji Tuhan, shalom. Ya, Bapak Ibu Saudara, sedang saya berjumpa. Ya, minggu lalu saya tidak ada karena saya ada cuti kepalangkat, makanya suamiku yang melayani. Ya, dan saya bersyukur saya mendengar ada pimpinan baru. Saya tidak tahu yang manajer itu yang mana. Oh, ada di depan, puji Tuhan. Soalnya maaf, mata saya ini kacamataku pecah, Pak. Makanya saya nggak bisa lihat kecuali saya lihat begini. Ya, jadi belum sempat saya perbaiki supaya saya bisa membantu saya untuk bisa membaca Alkitab. Selamat datang, Pak, selamat bergabung dengan kami, dan saya percaya Bapak adalah utusan Tuhan bagi gereja ini. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Mari saudara, kita akan buka Alkitab Kejadian
Ya, puji Tuhan. Ya, Kejadian pasalnya yang ke-6. Kejadian pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Haleluya. Kejadian pasalnya yang ke-6, ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Nanti saya minta boleh Ibu Angel bacakan ya. Boleh berdiri baru bacakan buat Tuhan. Kejadian 6 ayat yang 7 sampai yang ke-9. Demikian bunyinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Ayat 8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Riwayat Nuh. Ayat yang terakhir. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak tercela di antara orang-orang sesamanya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saya akan berikan tema khotbah kita, yaitu membangun hubungan atau relationship. Amin. Haleluya. Saudara, saya akan bacakan ayat ini ya. Dia katakan begini. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Haleluya. Saudara, kenapa saya memberikan tema khotbah? Supaya kita harus menjalin hubungan, ya. Karena hubungan itu sangat penting, ya. Dengan siapakah kita harus menjalin hubungan? Pertama-tama kita harus menjalin hubungan baik dengan Tuhan. Amin. Kemudian kita harus menjalin hubungan dengan sesama kita. Haleluya. Nah, saudara, firman Tuhan berkata seperti ini, saudara. Ya. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, ya, kata Alkitab, Dia menciptakan langit dan bumi beserta dengan isinya melalui kuasa perkataan. Ya. Itu kata Alkitab. Ya. Saudara, firman Tuhan berkata, ketika Allah ciptakan cakrawala, contoh, jadilah cakrawala, maka jadilah cakrawala. Cuma dengan perkataan. Ya. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Itu melalui perkataan. Haleluya. Ya. Jadi saudara, Tuhan menciptakan langit dan bumi beserta dengan isinya melalui kuasa perkataan. Ya. Makanya di dalam lidah kita, di dalam mulut kita, hati-hati mengeluarkan perkataan, karena ada kuasa di dalam perkataan. Saya akan jelas, saudara. Saya akan jelaskan ayat ini, ya. Saudara, Tuhan menciptakan langit dan bumi melalui perkataan. Sekarang saya tanya, Mak, Tuhan menciptakan manusia dari perkataan atau tidak? Ini majelis, Pak Yerni aja. Tuhan menciptakan manusia dari perkataan atau tidak? Yang benar. Ini majelis koordinator B6. Tuhan menciptakan manusia dari perkataan atau tidak? Dengan kuasanya saja, bukan dengan perkataan. Iya, nah, bagus. Ya. Saudara, ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi beserta dengan isinya, Dia menciptakan dengan perkataan. Tetapi ketika Dia menciptakan manusia, beda. Kenapa? Karena manusia, dia, saudara, Tuhan menciptakan sangat mulia. Ya, Dia katakan, aku menciptakan manusia berbeda dari ciptaan-ciptaan yang lain. Kenapa? Karena Tuhan akan menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah. Makanya Dia ambil manusia dari tanah liat. Haleluya. Dia ambil dari tanah liat, Dia bentuk
Ada prosesnya. Kalau alam semesta langsung aja, cakrawala jadi, terang jadi, ya, siang jadi, pohon-pohon jadi, itu lewat perkataan. Tapi manusia tidak. Berarti kita makhluk yang paling termulia. Amin. Ya. Saudara, Tuhan katakan begini, karena Dia menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Allah, makanya ada kuasa di dalam setiap perkataan manusia. Saya sudah pernah jelaskan, kalau kita berkata engkau bodoh, maka orang itu pasti akan bodoh. Amin. Kalau kita berkata engkau sontoloyo, engkau pasti akan sontoloyo. Haleluya. Kalau kita berkata engkau kurang ajar, pasti dia akan jadi kurang ajar. Karena apa? Kita tidak tahu, saudara, melalui perkataan kita mulai mengeluarkan kata-kata kutuk terhadap orang. Di dalam lidah ada kuasa. Haleluya. Karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Amin. Itu kata Alkitab. Makanya kita makhluk yang berbeda dari ciptaan-ciptaan Tuhan yang lain-lain. Haleluya. Coba ayat selanjutnya. Maka Allah menciptakan Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ya, serupa dan segambar dengan Allah. Kalau Tuhan punya mata, kita juga punya mata. Kalau Tuhan punya mulut, kita juga punya mulut. Pohon-pohon gak punya mata, gak punya mulut. Tapi kalau Tuhan punya kaki, kita juga punya kaki. Karena kita segambar dengan Dia. Amin. Haleluya. Makanya kita tidak boleh menghina ciptaan Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara coba selanjutnya. Saudara lihat ya. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di atas lagi. Yang tadi aja. Yang manusia rusak. Betapa menyesalnya hati Allah menciptakan manusia. Tuhan telah menyesal menciptakan manusia. Nah itu. Saudara lihat ya. Aku akan menghapuskan manusia yang telah diciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Saudara, kenapa? Ya, kenapa Allah menciptakan manusia berbeda dari ciptaan yang lain? Tapi kenapa Tuhan katakan aku menyesal? Kenapa, saudara? Ya, kenapa Tuhan menyesal? Itu artinya telah terjadi putus hubungan, telah terjadi problem, ya, hubungan antara Tuhan dan manusia. Haleluya. Kenapa, saudara? Saya mau katakan, ya, kenapa, saudara, pada waktu zaman itu terjadi putus hubungan, terjadi trouble antara Tuhan dan manusia? Karena apa? Telah begitu banyak dosa, ya. Ada begitu banyak dosa, kesalahan yang dilakukan oleh manusia. Makanya Tuhan katakan, aku menyesal menciptakan mereka, dan aku akan hapuskan mereka di dunia ini. Saudara, siapakah yang memulihkan hubungan kita dengan Tuhan? Siapa, Pak Yerni? Yang pertama kali memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Tadi kita sudah baca. Nuh. Coba baca dulu ayatnya. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan terus. Saudara, perhatikan ini baik-baik ya. Kenapa Nuh ini mendapatkan kasih karunia di hadapan Allah? Dia katakan, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang benar. Satu, Nuh orang benar. Kedua, Nuh tidak bercelah. Nuh tidak bercelah antara orang-orang sesamanya. Dan yang terakhir, Nuh
hidup bergaul dengan Allah. Amin. Ya. Saudara, saya mau kasih tahu kenapa kita harus membangun hubungan intim dengan Tuhan. Saudara, ada begitu banyak contoh-contoh Alkitab ketika mereka membangun hubungan intim dengan Tuhan. Ada perkara-perkara yang ajaib, ada perkara-perkara yang tidak bisa kita pikirkan, saudara, yang melampaui akal pikiran kita akan Tuhan kerjakan bagi kita. Amin. Karena Nuh hidup bergaul dengan Allah, maka di antara semua manusia cuma Nuh yang selamat. Semua manusia mati, tetapi Nuh yang diselamatkan oleh Tuhan. Artinya dia ingin membangun hubungan baik kembali dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara, coba kita baca Alkitab. Yakobus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-23. Yakobus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-23. Saudara lihat ya, dengan cara demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Saudara, siapa di sini yang mau disebut sebagai sahabat Allah? Coba angkat tangan. Siapa yang mau dikatakan kita adalah sahabat Allah? Tentu saja semua mau. Amin. Haleluya. Saudara, kita katakan begini ya. Kenapa Abraham ini disebut sebagai sahabat Allah? Karena apa? Abraham itu orang yang percaya. Abraham itu orang yang beriman. Saudara, Tuhan katakan, karena Abraham orang yang percaya kepada Tuhan, maka Tuhan katakan, engkau akan disebut Bapa dari segala orang yang beriman. Amin. Saudara, yang jadi pertanyaan saya, kita boleh mempercayai Tuhan, boleh. Tapi apakah Tuhan mempercayai kita? Amin. Sekali lagi saudara, saya mau katakan ya, boleh kita percaya kepada Tuhan, boleh ya. Tetapi saudara, yang jadi pertanyaan, apakah Tuhan mau percaya kepada kita? Haleluya ya. Saudara, saya percaya ya, karena Abraham ini sangat percaya kepada Tuhan, maka Tuhan katakan, aku akan menyebut engkau bukan saja sebagai anak, tapi aku akan sebut engkau adalah sahabatku. Kalau sahabat, apa-apa kita curhat. Amin. Berarti dia orang yang dipercaya ya, orang yang benar-benar sangat dipercaya oleh Tuhan. Jadi Tuhan sebelum melakukan sesuatu, karena Abraham orang yang dipercaya, dia kasih tahu, Abraham, sana, saya akan tunggang balikan ini Sodom dan Gomora ya. Saya bicara kepada kamu, sebentar lagi semua manusia di sana aku akan binasakan mereka. Karena Abraham suka bergaul, Abraham adalah sahabat Allah, makanya Tuhan buka sama Abraham. Dan Tuhan katakan, Abraham katakan begini, Tuhan, kalau misalkan ada 50 orang yang bertobat, masa Tuhan mau tunggang balikan? Oh enggak. Tuhan, kalau misalkan ada 40, ada 30, ada 10, ada 5, masa Tuhan mau tunggang balikan kota Sodom? Tuhan bilang enggak. Ternyata tidak ada yang bertobat di Sodom ya, kecuali Lot. Akhirnya karena Tuhan mengingat Abraham ini adalah pamannya si Lot, sebelum Tuhan tunggang balikan Sodom dan Gomora, Tuhan selamatkan dulu si Lot keluar dari kota Sodom, baru Tuhan tunggang balikan kota Sodom. Haleluya. Saudara, itulah kalau kita sahabat. Sebelum segala sesuatu terjadi, Tuhan akan beritahu kepada kita. Saya bukan Tuhan ya, saya juga cuma manusia biasa ya. Tetapi saya yakin Tuhan berbicara sama saya lewat hati nurani. Saudara, jujur ya, sebelum datang seorang pemimpin yang baru, saya sudah ceritakan kepada suamiku, kita akan dapat pemimpin yang takut akan Tuhan, dan dia akan datang di gereja, dan dia akan menopang gereja. Ternyata sebelum mimpiku terjadi, suamiku kasih tahu waktu saya di HP, Ma, mimpimu benar. Sekarang Tuhan mengirim pemimpin Kristen yang takut akan Tuhan. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, saya kasih tahu ya, anak-anak Tuhan itu dipelihara oleh Tuhan ya. Anak-anak Tuhan tidak akan pernah dibiarkan oleh Tuhan.
Tuhan. Yang pasti ketika kita mau bergaul dengan Tuhan, Tuhan akan beritahu sebelum segala sesuatu itu terjadi. Amin. Ketiga, coba. Nah, saudara lihat ya, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu, luar biasa, dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Luar biasa. Kalau kita sedih, ada sahabat yang bisa kita curhat, iya kan? Kalau kita sakit, aduh sahabatku yang bisa menolong kita. Itulah kalau sahabat. Amin. Begitulah kalau kita sudah bersahabat dengan Tuhan. Baru terakhir, Yohanes ya. Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-23. Yohanes pasalnya yang ke-13 ayat 23 sampai 25. Haleluya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya terus. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, tanyalah siapa yang dimaksudkannya terus. Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, Tuhan, siapakah itu? Sekarang saya mau tanya, Ma, siapakah murid yang paling dikasihi oleh Tuhan Yesus? Betul. Haleluya. Saudara, kenapa? Ya, kenapa kata Alkitab Yohanes ini sangat dikasihi oleh Yesus? Kenapa? Karena Yohanes itu suka bersandar kepada dada Yesus. Amin. Ketika Bapak Ibu Saudara senang bersandar ya, senang berseru kepada Tuhan, maka Tuhan katakan, aku akan mengasihi engkau, bahkan aku akan menjadi sahabat-sahabat kalian. Amin. Saudara, saya kasih tahu ya, saudara, Yohanes murid Yesus beda dengan Yohanes Pembaptis. Jangan salah ya, Yohanes murid Yesus beda dengan Yohanes Pembaptis. Ini Yohanes murid Yesus. Saudara, Yohanes murid Yesus karena dia suka bersandar di dada Yesus. Dia sangat mengasihi Yesus. Saudara tahu apakah yang Tuhan lakukan dalam hidup Yohanes? Ketika dia dibawa ke Roma, ya. Kemudian saudara di Roma, mereka goreng dia, ya. Goreng hidup-hidup, tetapi dia tidak mati. Amin. Ya. Karena apa? Kuasa Tuhan menyertai dia. Walaupun dia digoreng. Haleluya. Saudara, bukan saja cuma itu, ya. Bukan cuma itu yang Tuhan kerjakan dalam hidup Yohanes, ya. Karena Yohanes suka bersandar di dada Yesus, saudara, ketika dia dibuang di Pulau Patmos, dia dibukakan rahasia-rahasia pembukaan kitab Wahyu. Sebelum segala sesuatu terjadi, Tuhan sudah kasih tahu lewat Yohanes melalui kitab Wahyu. Saya sudah banyak kali jelaskan masalah kitab Wahyu. Itu adalah pembukaan rahasia di akhir zaman. Amin. Luar biasa saudara. Bangunlah hubungan intim kita dengan Tuhan. Bangunlah relationship kita dengan Tuhan. Karena itu sangat penting. Ya, masalah boleh datang. Kalau hubungan kita dengan Tuhan baik, ya, masalah datang, tetapi kita tetap enjoy dengan Tuhan. Karena apa? Ada kuasa Tuhan yang menyertai hidup kita. Siapakah yang harus kita takuti? Ya. Siapakah yang bisa menjadi lawan kita? Kalau Tuhan di pihak kita, kata Alkitab, siapakah yang berani melawan kita? Sehelai rambut pun tidak akan pernah jatuh dari kepala kalau Tuhan tidak pernah mengizinkan itu jatuh. Asal kita selalu, saudara, membangun hubungan intim kita dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara, saya mau kasih tahu tanda kita mengasihi Tuhan. Kita rela melakukan apa saja buat Tuhan. Saudara, saya bukan mau puji-puji suamiku. Suamiku ini orang yang paling termurah hati mungkin. Ya, kadang-kala namanya kita ibu-ibu selalu perhitungan ekonomi luar biasa. Iya kan? Pengeluaran begini, aduh nanti kita mau begini, aduh nanti ini. Dia dapat uang 1 juta langsung dia berikan kepada orang miskin. Dia
ini. Kadang-kadang saya bilang, Pak, terus kita bilang, diam aja kamu, ini uang Tuhan. Aduh, mungkin ini termurah hati kadang-kadang. Itulah ibu-ibu, kadang-kadang perhitungan ekonomi kita. Saudara, saya mau kasih tahu, ya, kalau kita berkorban, berikanlah yang terbaik buat Tuhan. Ya, jangan kita memperhitungkan apa yang kita beri buat Tuhan. Saudara, terkadang ini penghitung kolektan. Saya lihat, setiap kali mereka hitung, mereka kasih lihat sama saya, Bu, ini kolektan. Inilah hasilnya. Dibawalah ke gereja uang robek. Saudara, saya kasih tahu, siapa sini yang punya warung? Coba angkat tangan. Mbak Intan. Mbak Intan, orang beli di warungmu uang robek, kira-kira kau terima tidak? Jawab jujur. Kau punya warung? Ada Mama Grace. Mama Grace, kira-kira uang robek saya belanja di warungmu, kira-kira Mama terima tidak? Sedangkan manusia nggak mau terima, apalagi Tuhan. Kita menghina Tuhan, ya. Ketika kita bawa di warung, kita belanja rokok, kita belanja minum, kita berikan uang yang terbaik. Tapi ketika kita datang ke gereja, kita bawa uang sobek kepada Tuhan. Haleluya. Saudara, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, asal berikanlah yang terbaik. Amin. Janganlah uang yang sudah tidak laku di warung. Haleluya. Kain dan Habel persembahan. Kenapa korban Kain ditolak oleh Tuhan? Karena dia bawa, saudara, persembahan kepada Tuhan. Buah-buahan yang sudah busuk dia kasih kepada Tuhan. Tetapi si Habel, ya, dia membawa kambing yang gemuk segar, dia bawa kepada Tuhan. Akhirnya asapnya muncul naik ke surga. Tetapi si Kain tidak diterima oleh Tuhan. Karena apa? Dia memberikan korban-korban yang busuk kepada Tuhan. Haleluya. Kita berikan korban yang terbaik, saudara. Yang pasti jangan ada persungutan. Saya tidak akan menuntut harus mau 10.000, harus mau 20, enggak. Seberapa pun dengan keikhlasan hati kita, ya. Saudara, saya mau kasih tahu Yabes. Yabes itu artinya sakit-sakitan. Kenapa teganya orang tuanya memberikan dia nama Yabes? Sakit-sakitan berarti nama yang terkutuk. Jadi dia sakit melulu. Saudara, apakah yang dilakukan oleh Yabes? Ya. Walaupun orang tuaku memberikan aku nama Yabes, nama sakit-sakitan, tapi aku akan mengubah nama itu. Kiranya Engkau memberkati aku dengan berlimpah-limpah, Tuhan. Kiranya sakit penyakit tidak akan pernah menimpa aku. Coba pemain musik bisa nyanyikan lagu itu. Kiranya, coba kalau di sini bisa tampilkan, ya. Saudara, ada 5, ya, 5 doa Yabes kepada Tuhan tentang lagu ini. Kiranya Engkau memberkati aku dengan berlimpah-limpah. Haleluya. Glory bagi nama Yesus. Kiranya. Siapa yang tahu lagu ini bisa menyanyi sama-sama, ya. Haleluya. Amin. Engkau memberkati aku berlimpah, itu satu. Memberkati berlimpah-limpah. Dan memperluas, haleluya, daerahku. Kiranya Tuhan akan memberikan saya tanah ada di mana-mana, karena Dia akan perluas daerah kita. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku. Ketiga dan keempat. Haleluya. Daripada malapetaka, kiranya malapetaka tidak akan menimpa aku. Segala jatuh pesawat, kecelakaan mobil, kecelakaan motor tidak akan pernah menimpa kita. Amin. Berlimpahi aku, berlimpah-limpah. Haleluya. Mari saudara, saya kita semua bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian ini. Haleluya. Dan memperluas, amin, yes, daerahku. Oh, dan kiranya, dan kiranya
daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi saudara, kita menaikkan pujian ini dengan hati yang sungguh-sungguh. Nanti saya minta suami saya mengucapkan doa firman Allah. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Bapak Ibu